Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gondor TV dimanapun Anda berada, kita sering mendengar satu perkataan yang sudah masyhur, yang sudah terkenal di kalangan umat Islam, yaitu perkataan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Perkataan ini memiliki makna berilah hak kepada yang berhak. Berilah hak itu kepada orang yang berhak akan hal itu. Perkataan ini bukan sekedar perkataan saja, namun ada sebuah kisah di balik perkataan ini. Kisah tersebut terdapat dalam kitab Shahihul Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abu Juhaifah bahwasanya Rasulullah SAW mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor ketika beliau hijrah ke Madinah. Salah satu dari mereka adalah Salman Al-Farisi dan juga Abu Darda. Suatu ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Lalu Salman Al-Farisi bertemu dengan istri daripada Abu Darda. Salman Al-Farisi melihat ada yang janggal di istri Abu Darda. Penampilan istri Abu Darda tidak rapi, hijabnya tidak terlalu baik keadaannya. Lantas Salman Al-Farisi bertanya kepada istri daripada Abu Darda, "Apa yang terjadi dengan Anda?" Maka istri Abu Darda mengatakan, "Saudaramu tidak lagi memikirkan dunia." Maksudnya adalah istri daripada Abu Darda ingin mengatakan, Abu Darda saudaramu itu tidak terlalu memperhatikan dunia, tidak terlalu memperhatikan istrinya, tidak terlalu memperhatikan keluarganya. Dia hanya beribadah pagi dan malam. Pagi berpuasa, malam sholat malam. Itu saja yang dilakukan oleh Abu Darda. Sehingga untuk apa saya berpenampilan baik, saya berpenampilan cantik, saya berpenampilan baik untuk suami saya? Lantas Salman Al-Farisi pun masuk ke dalam rumah Abu Darda. Dan benar, Abu Darda mengetahui kedatangan Salman Al-Farisi. Disambutlah Salman Al-Farisi ke dalam rumah Abu Darda, dan Abu Darda mempersilahkan Salman Al-Farisi untuk duduk. Setelah itu Abu Darda memberikan makanan atau menjamu Salman Al-Farisi, karena itu adalah salah satu cara penghormatan daripada sahabat Nabi SAW kepada tamunya. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man amana billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Maka Abu Darda pun menghidangkan hidangan yang lezat kepada Salman Al-Farisi. Abu Darda mengatakan, "Makanlah wahai Salman, ini adalah bentuk penghormatan saya." Lalu Salman Al-Farisi berkata, "Baik, saya akan makan. Tapi engkau juga harus ikut makan." Salman Al-Farisi mengetahui bahwasanya Abu Darda saat itu sedang menjalankan puasa sunnah. Namun ia ingin memberitahu, ingin mengajari Abu Darda perihal sa'atan wa sa'atan. Ada waktunya dan ada waktunya. Maka Abu Darda mengatakan, "Saya tidak bisa makan, saya hari ini puasa." Salman Al-Farisi tetap kekeh, tetap berpendirian, Abu Darda harus makan. Akhirnya Abu Darda pun menuruti permintaan saudaranya itu, Salman Al-Farisi. Maka ia membatalkan puasanya dan ia ikut makan dengan Salman Al-Farisi. Singkat cerita, waktu malam tiba, waktu istirahat tiba. Salman Al-Farisi dipersilahkan untuk tidur. Namun Abu Darda tidak ikut tidur. Dia malah ingin mendirikan sholatul lail atau sholat malam. Salman Al-Farisi mengetahui hal tersebut. Lalu Salman Al-Farisi mengatakan, "Apa yang hendak engkau lakukan wahai Abu Darda?" Abu Darda berkata, "Saya akan sholat malam." Salman Al-Farisi pun menarik Abu Darda dan berkata, "Tidurlah wahai Abu Darda,
sekarang adalah waktu untuk istirahat. Maka Abu Darda pun tidur dan Salman Al-Farisi juga tidur. Tidak lama kemudian Abu Darda terbangun dari tidurnya dan hendak melaksanakan salat malam. Namun hal itu diketahui oleh Salman Al-Farisi dan Salman Al-Farisi mengatakan, "Tidurlah, sekarang bukan waktunya untuk salat malam." Abu Darda tidur kembali. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan sepertiga malam terakhir. Lalu Abu Darda dan Salman Al-Farisi pun melaksanakan salat malam atau salat tahajud atau salatul lail secara bersamaan. Setelah itu Salman Al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, "Inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan wa li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqahu." Wahai Abu Darda, ketahuilah bahwasanya untuk Tuhanmu itu ada hak, untuk dirimu itu ada hak, dan untuk keluargamu juga ada hak. Hakmu kepada Tuhanmu adalah beribadah, hakmu kepada dirimu adalah istirahat, dan hakmu kepada keluargamu adalah memenuhi kebutuhan mereka. Salman melanjutkan, fa'ati kulladhi haqqin haqqahu. Maka berilah hak kepada yang berhak. Berilah hak itu kepada orang yang berhak akan hal itu. Melihat kejadian ini, Abu Darda merasa janggal. Salman Al-Farisi dirasa menghalang-halangi dirinya untuk beribadah. Lantas Abu Darda mendatangi Rasulullah SAW mengadukan hal ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Shadaqa Salman." Salman telah benar. Benar apa yang dilakukan oleh Salman. Benar apa yang dikatakan oleh Salman, bahwasanya engkau harus menunaikan hak sesuai dengan porsinya, melakukan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ada kalanya kita berpikir untuk masa depan kita di akhirat, dan ada kalanya kita berpikir untuk kehidupan kita di dunia. Segalanya harus seimbang. Itu yang ingin diajarkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Maka inti daripada cerita ini adalah kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ada waktunya kita beribadah, ada waktunya kita sholat malam, ada waktunya kita ibadah sunnah. Tapi ada juga waktunya kita bekerja, ada waktunya kita untuk belajar, ada waktunya kita untuk mencari rezeki, dan ada waktunya kita untuk beribadah dan juga dunia. Maka dari itu, pemirsa Gontor TV dimanapun Anda berada, semoga kita bisa meneladani kisah daripada sahabat Nabi SAW, Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan ucap, ataupun hal-hal yang kurang mengena di hati saudara sekalian, karena kebenaran itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Begitulah kisahnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.